Laila Grant, anggota terkemuka dari Eruditio Rahmer, melindungi Pusat Teknologi Eruditio Reaktor Starlium dengan gagah berani selama penyerangan keji yang terjadi di Eruditio 1 hari sebelumnya. Selagi melindungi warga sipil, hal itu juga membuktikan bahwa anak muda kota tersebut memiliki ketahanan dan masa depan serta cinta dan rasa memiliki atas rumah yang mereka tinggali bersama, merupakan kekuatan hidup yang mengalir dalam nadi para warga Eruditio, sehingga gelar kehormatan Bintang yang Bersinar diberikan padanya. Tahun ini, gelar Bintang yang Bersinar tidak dianugerahkan kepada seorang ilmuwan, tetapi kepada anggota Eruditio Rahmer, dan tidak lain adalah untuk sang putri Eruditio. Ia tumbuh di jalanan Eruditio, dan setiap ilmuwan di Menara Pengetahuan pernah menghadapi kenakalannya pada saat tertentu. Walaupun begitu, terkadang permasalahan yang Laila timbulkan secara menakjubkan membantu para ilmuwan menemukan terobosan dalam penelitian mereka. Di lain waktu, Laila tiba-tiba muncul entah dari mana mencoba melakukan kesepakatan mewakili para pedagang dengan aksen lucunya. Saat mereka kesulitan berkomunikasi dengan pengunjung asing, setiap pengangkut barang di dermaga juga senang dengan semua bantuan yang Laila berikan. Layaknya pengawas yang rajin, dia mengamati kota seperti bintang yang bersinar. Sementara itu, Thomas, anggota keluarga Laila yang sudah tua, namun masih sekuat banteng, yang merupakan mantan pemimpin Eruditio Rahmer, tidak pernah menunjukkan rasa bahagia. Duduk di ruang belakang, siluetnya tampak seperti bayangan pegunungan tinggi dari kejauhan. Memegang senjata tuanya, dia terlihat keren, namun bersuara muram sambil menggendong bayi yang menangis. Putri tercinta Thomas menghilang di balik gerbang tak terbatas, yang berubah menjadi debu bintang di langit, meninggalkannya bersama sosok kecil yang berharga, seperti mengetahui apa yang sedang terjadi. Tangisnya menggema tanpa henti di langit malam. Dengan tergesa-gesa, Thomas berlari pulang dengan bayi di gendongannya. Seraya bintang fajar berangsur terbit, karena Thomas tidak ingin sinar matahari menyakiti si bayi selagi perlindungan sang malam mulai memudar. Pria itu telah kehilangan putrinya demi awal keberlangsungan peradaban manusia. Dan satu-satunya yang tersisa adalah yang berada di dekapannya saat ini. Dia akan menjaga bayi itu di balik kegelapan untuk menyembunyikannya, memberikannya nama Laila sesuai dengan arti dari nama itu sendiri yang berada di dekapannya saat ini. Seiring waktu, Laila tumbuh dan menjadi kebahagiaan bagi hidup Thomas yang hampa. Laila mencintai langit dan bumi. Dari kehidupan kecilnya selalu dipenuhi dengan energi kebahagiaan. Karenanya, wajah Thomas yang dulunya dipenuhi dengan kemuraman mulai tersenyum kembali. Pria itu mengambil peralatannya dari masa lalunya saat ia masih menjadi seorang ranger muda dan bersama Laila, dia melompat dari tanah dan terbang mengelilingi cakrawala Eruditio. Ini menjadi permasalahan besar yang harus dihadapi oleh para Eruditio Rahmer muda. Apa yang harus dilakukan para pemuda malang ini? Menangkap dan menahan orang tua yang wajahnya terpampang pada buku panduan Rahmer. Laila adalah segalanya bagi Thomas, bagaikan fajar, tengah hari, dan senja. Namun dalam lubuk hati terdalamnya, Laila masih ingin mengetahui kemana orang tuanya pergi. Itu merupakan sebuah tragedi yang menyebabkan mereka tewas saat tabrakan meteor. Hai, kenapa tidak kamu coba senjata yang telah kakak siapkan dengan baik untukmu? Tembaknya 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat rambut poni Laila tumbuh menyentuh bahunya, ia berhenti bertanya kepada sang kakak tentang orang tuanya karena ia tidak sanggup melihat kesedihan dan penghindaran yang terpencar di mata sang kakak lebih lama lagi. Ia lalu menyadari bahwa kakeknya yang tidak pernah meninggalkan sisinya ternyata selalu pergi dari rumah saat sebelum fajar di suatu hari tertentu dalam 1 tahun.
Jadi Laila membuntuti sang kakek diam-diam dan menemukan jawaban dari segala pertanyaannya. Kakeknya pergi ke pemakaman kepada seorang wanita bernama Lilian, nama yang pernah Laila lihat di koran lama dan yang secara resmi terbit di berita. Kematian Menara Pengetahuan. Lilian merupakan ilmuwan hebat yang tewas demi kemajuan eruditio. Laila menyadari bahwa wanita itu adalah ibunya dan hal tersebut membuatnya merasa sangat bangga, namun ia juga merasa sedih. Karena fakta bahwa mereka tidak akan pernah bersama. Batu nisan di sebelah Lilian tidak memiliki nama dan potret melainkan hanya sebuah kalimat yang berbunyi, "Aku akan menggenggam tanganmu di tengah-tengah langit bermandikan bintang." Laila paham bahwa kakeknya ingin menghapus seluruh jejak kedua orang tuanya dari hidupnya, sehingga ia tidak perlu berduka atasnya. Meskipun Laila paham, ia tetap ingin membuka pintu kecil dalam hatinya untuk seorang wanita bernama Lilian. Sehingga saat Lilian merindukannya, ia masih bisa menemui Laila dalam mimpinya. Dan batu nisan milik pria misterius itu karena Laila tidak memiliki petunjuk apapun tentang siapa pria itu. Ia berharap suatu hari pria itu akan berjalan melalui pintu kecil itu bersama sang ibu dan mengungkap identitasnya yang sebenarnya. Dalam hatinya, Laila bersumpah bahwa ia akan selalu mengingat ibunya apapun yang terjadi dan ia akan melindungi eruditio kota di mana sang ibu telah mengabdikan hidupnya. Di mata sang kakek, Laila sangat jauh berbeda dari sang ibu. Ia tidak suka belajar dan gagal di setiap ujian yang ia lalui, tetapi ia gadis yang kuat dan tidak ada berandalan yang dapat pergi begitu saja tanpa mendapatkan pelajaran darinya. Bagaimanapun, ini merupakan berita baik bagi sang kakek, karena itulah Laila tidak akan pernah menjadi seorang ilmuwan dan mengorbankan dirinya untuk masa depan kemanusiaan. Dan yang paling penting, ia tidak akan menemui takdir yang sama seperti Lilian. Jadi ketika Thomas mengetahui bahwa Laila hampir tewas saat melindungi eruditio, ia menuju ruangan yang ia kunci selama 15 tahun dan duduk di sana untuk beberapa saat. Rentetan kehidupan Lilian kembali terngiang dalam pikirannya. Ia luar biasa bersemangat, cerdas, dan pemberani, dan ia juga melindungi eruditio dengan caranya sendiri. Ia adalah bintang yang bersinar paling terang di langit. Dan mereka berdua terlihat sama. Hei, kakek, suara lirih gadis itu terdengar dari ambang pintu dan dia mengenakan pita di tubuhnya. Kelihatan perawatan di Menara Pengetahuan telah memulihkan badannya. Seperti semula, bagaimanapun, Laila dipenuhi rasa bersalah karena kesakitan yang akan dilalui sang kakek jika ia tergores sedikit saja. Jadi, saat ini, karena ia terluka cukup parah ketika melindungi eruditio, ia mengira kakeknya akan marah besar. Tetapi, sang kakek hanya memeluknya dengan sangat erat, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ibumu akan sangat bangga padamu. Thomas menyerahkan senjata yang telah ia simpan di dalam lemari kepada Laila, senjata prototipe yang ditinggalkan oleh Lilian. Selama 15 tahun, ia tidak sanggup melihat jejak Lilian. Namun ia lupa bahwa gadis di hadapannya yang sangat ia sayangi itu merupakan jejak terindah dan terdalam yang Lilian tinggalkan bersamanya. Jika kamu ingin melindungi eruditio, kamu harus membawa senjata terkuat. Ini adalah senjata prototip yang dibuat oleh ibu dan ayahmu. Jadi, genggamlah ini sekuat mungkin dan lindungi dirimu. Dengan Malefic Gondi, genggaman tangan Laila, tak ada satupun musuh yang dapat mengalahkannya, seperti bintang yang akan selalu memandunya. Kapanpun Laila menggenggam senjatanya, dia merasa bahwa Lilian berada di sisinya, termasuk pria tanpa nama itu, juga berada di sana untuknya.